Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Sri Malisa dari kelas 11 PPLG. Hari ini kita bakal bahas sejarah Indonesia dari masa kolonial sampai munculnya pergerakan nasional. Kita akan lihat di mana kolonialisme mengaruhi politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dan bagaimana rakyat mulai sadar untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Yuk kita simak bersama supaya lebih mengerti perjalanan penting bangsa kita. Oke, langsung saja materi pertama atau materi bagian A, yaitu pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia datang ke Indonesia, awalnya tujuan mereka sebenarnya sederhana, yaitu berdagang. Mereka tertarik dengan kekayaan alam Nusantara, terutama rempah-rempah yang pada masa itu sangat berharga di besar dunia. Namun, lama-kelamaan tujuan itu berubah. Yang awalnya hanya ingin berdagang, kemudian berubah menjadi keinginan untuk menguasai wilayah dan sumber daya yang ada di Indonesia. Tapi coba pikirkan, kalau misalnya ada suatu wilayah yang punya rempah-rempah dan punya sumber daya alam yang banyak melimpah, pasti bakal tergiur, banyak negara yang tergiur. Nah, begitulah yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Akibat dari kolonialisme tersebut, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu dapat dilihat dalam beberapa bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dalam bidang politik, kedatangan bangsa Barat membuat kawasan kerajaan-kerajaan di Nusantara menjadi lemah. Sebelum kedatangan bangsa Barat, wilayah Indonesia memiliki banyak kerajaan yang memiliki kekuasaan masing-masing. Raja memiliki wewenang penuh untuk memimpin rakyat dan mengatur wilayah kerajaannya. Namun, keadaan mulai berubah ketika Belanda datang dan membentuk VOC. Perusahaan dagang ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan bisa melakukan hal-hal yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh suatu negara. VOC bisa membuat perjanjian, membangun benteng, dan bahkan melakukan peperangan. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh Belanda adalah politik adu domba atau divide et impera. Ya, coba bayangkan sebentar, kalau kerajaan dibuat saling curiga, dan akhirnya saling bertikai, siapa yang akan diuntungkan? Bukan salah satu dari mereka, melainkan pihak yang saling mengadukan mereka. Kalau kerajaan satu dibikin ribut sama kerajaan lain, siapa yang terkuat? Gak ada. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda. Kerajaan-kerajaan di Nusantara dibuat saling bertentangan sehingga kekuatan mereka melemah. Setelah itu, Belanda mulai masuk lebih jauh dalam urusan pemerintahan kerajaan. Bahkan dalam beberapa kasus, Belanda bahkan ikut dalam pemilihan raja berikutnya. Akibatnya, kekuasaan raja menjadi semakin lemah dan sistem pemerintahan tradisional perlahan digantikan oleh sistem pemerintahan kolonial yang dikendalikan oleh Belanda. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dampak kolonialisme sangat deras bagi kehidupan rakyat. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah sistem tanam paksa atau kultur yang mulai ditetapkan pada tahun 1830. Melalui sistem ini, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang dibutuhkan oleh Belanda seperti kopi, tebu, teh, dan lain-lain.
Sebagian tanah milik rakyat harus digunakan untuk menanam tanaman tersebut. Sekarang coba bayangkan, kalau seseorang petani harus menanam tanaman untuk kepentingan penjajah, lalu keluarganya makan apa? Banyak petani tidak bisa menanam tanaman pangan untuk keluarganya sendiri karena lahannya digunakan untuk tanaman ekspor. Selain itu, rakyat juga harus melakukan kerja paksa atau kerja rodi. Mereka dipaksa membangun jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas lainnya tanpa mendapatkan upah yang layak. Gimana kalau kita ada di posisi mereka? Kerja keras, dipaksa kerja keras, dan tidak mendapatkan apapun untuk diri sendiri. Akibat dari kebijakan tersebut, di beberapa daerah bahkan terjadi kelaparan dan kemiskinan yang cukup parah. Sementara itu, keuntungan dari hasil pertanian tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh penjajah Belanda, pemerintah Belanda. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Dalam bidang sosial, kolonialisme juga membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan ras atau asal-usulnya. Secara umum, masyarakat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok utama yaitu golongan Eropa yang paling atas, kemudian golongan timur asing itu Cina dan lain-lain yang berada di tengah, dan yang paling bawah adalah golongan pribumi atau orang Indonesia itu sendiri. Golongan Eropa seperti yang tadi, golongan Eropa berada pada posisi paling tinggi dan mendapatkan berbagai hal istimewa, sedangkan masyarakat pribumi berada pada posisi paling rendah. Coba pikirkan sebentar, kenapa ini tidak adil? Karena masyarakat pribumi yang sebenarnya tinggal di tanahnya sendiri justru memiliki kedudukan paling rendah dalam sistem sosial yang dibuat oleh penjajah. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup besar, namun juga membutuhkan kesadaran bahwa masyarakat Indonesia harus memperjuangkan persamaan hak dan keadilan. Kemudian yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kolonialisme juga membangun perubahan yang cukup penting. Pada masa pemerintahan Belanda mulai didirikan sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan barat seperti yang dikatakan di PPT, yaitu. Namun, pada awalnya pendidikan ini hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, terutama anak-anak bangsawan. Rakyat biasa masih sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Baru pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Salah satu programnya adalah memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Dari sinilah kemudian lahir golongan terpelajar. Dan dari sini golongan terpelajar ini mulai muncul kesadaran bahwa kita dijajah nih, lawan yuk, gitu. Dari kesadaran itulah kemudian muncullah tokoh-tokoh yang menjadi pelapor dalam pergerakan nasional Indonesia. Oke, masuk dalam materi kedua atau bagian B, yaitu latar belakang munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Kesadaran untuk melawan penjajahan lahir melalui proses yang panjang. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya semangat untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu faktor utama adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Berbagai kebijakan kolonial seperti kerja paksa, pajak yang tinggi, dan pembatasan dalam berbagai bidang membuat kehidupan rakyat menjadi sangat sulit. Kalau dipikirkan sebentar saja, hidup dalam kondisi seperti ini tentu membuat banyak orang mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ya ini akan terus berlangsung? Selain itu, munculnya kaum terpelajar juga menjadi faktor penting. Melalui pendidikan, mereka mulai memahami konsep kebangsaan dan kemerdekaan. Kesadaran ini kemudian disebarkan kepada masyarakat luas melalui organisasi dan gerakan sosial. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor eksternal. Selain faktor dari di dalam negeri, ada juga pengaruh dari luar negeri, yaitu ada pengaruh dari luar, yaitu ikut mendorong lahirnya pergerakan nasional.
Salah satu peristiwa yang sering disebut adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Peristiwa ini menunjukkan banyak pihak karena untuk pertama kalinya negara Asia berhasil mengalahkan negara besar dari Eropa. Orang mulai berpikir, ternyata bangsa Asia juga bisa melawan bangsa Barat. Peristiwa ini memberikan semangat dan harapan bagi bangsa Indonesia. Pergerakan nasional. Yang pertama adalah masa awal pergerakan dari tahun 1908 sampai 1920. Masa awal pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovir yang memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Walaupun pada awalnya fokus pada bidang pendidikan dan sosial, berdirinya organisasi ini menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Untuk pertama kalinya, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh daerah atau kerajaan, tetapi mulai dilakukan oleh organisasi modern. Kemudian yang kedua yaitu masa radikal dari tahun 1920 sampai 1930. Pada masa ini, semangat perjuangan semakin kuat dan lebih berani. Banyak organisasi yang mulai secara terang-terangan menyuarakan kemerdekaan. Salah satu organisasi yang terkenal adalah Partai Nasional Indonesia atau PKI. Yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Mereka mulai mengajak masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan secara aktif. Wujud dari semua persatuan ini terlihat dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dalam peristiwa tersebut, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ya. Dan kemudian terakhir yaitu masa moderat dari tahun 1930 sampai 1942. Pada masa ini banyak tokoh pergerakan yang ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, strategi perjuangan mengalami perubahan. Beberapa organisasi memilih menggunakan cara yang lebih moderat dan kooperatif. Misalnya, dengan bekerja sama secara terbatas dengan pemerintah kolonial sambil tetap memperjuangkan kepentingan rakyat. Kemudian materi terakhir atau bagian D, yaitu dampak pergerakan nasional. Pergerakan nasional memberikan dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Melalui berbagai organisasi dan gerakan yang muncul, kesadaran nasional di golongan masyarakat semakin berkembang. Rasa persatuan mulai tumbuh di antara masyarakat dari berbagai daerah, suku, dan latar belakang yang berbeda. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang dijajah. Dari kesadaran inilah muncul semangat untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional kemudian menjadi salah satu fondasi penting yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Oke, jadi itu dia perjalanan sejarah dari pengaruh kolonialisme sampai munculnya pergerakan nasional. Dari sini kita bisa lihat kalau perjuangan itu bukan cuma soal senjata, tapi juga tentang pendidikan, persatuan, dan strategi yang cerdas. Yang paling penting yaitu semangat persatuan dan kesatuan, itulah yang akhirnya membawa kita ke proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang gue tanya ke kalian, kalau kita bisa belajar dari sejarah, kita bakal pakai semangat itu buat apa hari ini? Buat lebih kompak kah? Buat lebih support orang lain? Atau buat ngejalanin hidup lebih berani dan kreatif? Jadi jangan cuma tahu sejarahnya, tapi juga rasain semangatnya. Oke, jadi thanks yang udah nonton, dan tolong Pak Irman nilai 100. Bye-bye. I just
had to let you know you're